bahwa literasi digital di sekolah Parulian ini luar biasa. Adung sada upasa di hita halak bata na mandokon si bigu baroba rara huli kulingna na uli donaroa molo saor pak kulingna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada Amang Sobat Siburian sebagai pegiat daripada pendidikan, owner Yayasan Pendidikan Parulian di Medan. Salam literasi. Salam literasi. Borginon, songona soma lupa saat mese jelo tertib sanggara sabain huru-huruan, jelo sinukun marga asa binoto partuturan. Aku orang Jawa, Mas. Yeah. Kalau Mas Sopar ini kan Siburian. Siburian, Simatupang. Itu Simatupang ya. Siang malam tunggu panggilan. Simatupang doa mangon. Jadi kalau Simatupang kata boto pinoparni Raja Lutung donda, keturunan Raja Lutung. Sian Simatupang, ima Siburian, Toga Torop, dan Sianturi ya. Yeah. Nah, malam ini kita tidak mau bicara Torombo, kita tidak bicara habatahon yang lain. Alai sadado ala amangon di dunia pendidikan di Yayasan Parulian, Parsaulian, ya, keberkatan, nauli, itu hatapoda, Parsaulian, Parulianon hatapoda do, ya, merlapatan deh. Sudah 2 tahun lebih kita dalam dunia pendidikan ini bisa sekolah tak berjumpa murid dengan guru. Iya. Sedangkan pajupang pe murid do guru, olo do peoto. Ya. Soalnya ini udah somal dia dulu. Yeah. Apalagi sekarang. Ya, tidak ada jumpa guru dengan murid. Tetapi itulah molo di hata-bata ima bagian. Baik kota tahun Mei 2 tahunan ya. COVID-19. Mulai dari Delta, Omikron, dan lain-lain. Tetapi di dalam dunia pendidikan, kita tak ngata boto, sekolah Parulianon termasuk sekolah yang tinggi budaya literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah, GLS tinggi. Bisa diterangkan sama Mang Siburian, kenapa ya, Yayasan Parulian ini sengaja menjadi sekolah yang memfokuskan pada gerakan literasi, baik literasi lisan, baca tulis, maupun literasi digital. Ya. Ya. Bagaimana, kenapa itu menjadi kebijakan? Baik, terima kasih kepada Abang Laye Bapak Kirman. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi memang COVID ini banyak sekali memberikan pelajaran buat kita, khususnya anak murid, bapak ibu guru, para orang tua murid, teristimewa pengelola sekolah. Nah, kebetulan saya stakeholder pengelola sekolah Yayasan Pendidikan Parulian, memang harus banyak berpikir, harus banyak mencari formulasi bagaimana anak-anak murid sekolah Parulian itu tidak ketinggalan di bidang pendidikan, apalagi tahap-tahap kurikulumnya itu harus berjalan dengan baik. Memang kita akui bahwa belajar secara online ini juga banyak menghadapi kendala. Karena murid kami juga kan keterbatasan memiliki data kan, keterbatasan memiliki alat-alat komunikasi, handphone, ya kan, ya, biaya, keterbatasan. Jadi guru-guru kami lah yang datang ke sekolah. Jadi beberapa murid tinggal di satu daerah, jadi guru kami datang ke sana memakai salah satu rumah daripada murid dan orang tuanya mengizinkan, maka dikumpul di situ dengan prokes sebetulnya. Nah, betul-betul kalau kita ditanya saya, bagaimana kualitas pendidikan secara online atau secara tatap muka? Ya. Saya harus katakan, secara tatap muka itu jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan online. Tetapi kita pada saat itu menghadapi pandemi COVID-19. Kita harus ikut prokes, kita ikut ketentuan pemerintah, sementara target kurikulum harus selesai. Nah, kita beruntung punya Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, dia sudah masuk ke dunia teknologi. Iya, betul. Jadi beruntung Indonesia sebetulnya, dan beruntung juga Yayasan Pendidikan Parulian, kita sudah bisa belajar secara online. Nah,
ketika ada pandemi, banyak guru-guru di sekolah Parulian itu belum, katakanlah memang sudah paham teknologi digital, teknologi medsos, sudah paham. Tetapi cara membuat video pembelajaran, cara menyampaikan materi-materi dengan baik, itu kan tidak terbiasa. Ya. Maka kami panggillah beberapa ahli-ahli di bidang media, di bidang IT, Ya. untuk katakanlah mentraining guru-guru kami. Itu sudah kami laksanakan. Ini di masa COVID. Di masa COVID, mentrain supaya guru-guru kami bisa membuat video pembelajaran. Jadi, Nah, itu. kalau di Hita Batak, Amang Siburian ada atau upama nama dok ya, yang dikatakan mata guru rohasi saya. Ya. Artinya onma kearifan lokal halak Batak, mata guru rohasi saya. Hampir masa selalu beradaptasi. Ya. Ya. Jadi walaupun tadi ada hambatan untuk proses belajar online, digital, tetapi guru-guru di sekolah Parulian mendatangi murid Ya. dengan prokes. Ya. Kalau data di sekolah ini Amang menyimpang sedikit, adong do namuding ngalani penyakit COVID-on dilaporkan? Ya puji Tuhan sih nggak ada sebetulnya. Enggak ada ya, syukurlah. Nggak ada. Puji Nggak Tuhan. ada. Puji Tuhan, Ternyata sehat-sehat semua murid kami. sehat-sehat semua muridnya. Semua Jadi murid karena kami tadi sehat-sehat. sekolah ini mempunyai satu filosofi Ya. jasmaniah, Ya. ya, rohaniah, ya, dan disiplin. Ya. Ya, jadi dijaga halakon itu sudah saya hipas-hipas Ya. sudah baik daging maupun mudar jala tondi di dalam pelajarannya. Baik, Amang tadi tentang literasi tadi ya, literasi ini kan kemampuan majaha dok manurat, berpikir kritis, literasi dan holan pelajaran. Adong go menjaham masalah budaya, adong literasi masalah digitalon. Bagaimana ini Indonesia sendiri di mata program internasional ini PISA ya, sistem pendidikan ini katanya kita kan rankingnya dulu rendah. Ya, paling tidak 10 tahun belakangan ini Indonesia ini literasi masih rendah tingkat budaya literasinya. Bagaimana Amang menyikapi ini di sekolah Parulian? Ya, jadi kita kan sebetulnya miris juga melihat ranking kita Indonesia di bidang pendidikan, bahwa membaca dan menulis itu, khususnya membaca, tingkatnya sangat rendah. Dari 65 negara, kita nomor 64 dari bawah. Wah, bering mebah. Jadi 65 negara. Kebiasaan membaca itu, memang rendah. Apalagi kemampuan menganalisa. Karena kan kalau literasi ini kan tidak hanya membaca, Iya, iya. ya kan, menulis, Iya. memecahkan masalah, Iya. kemudian mengambil satu jalan keluar, Sintesis ya. termasuk juga berhitung. Iya. Literasi ini banyak apanya. Nah, maka oleh karena itu sebelum terjadi COVID pada tahun 2016, maka sekolah Parulian sejak saat itu sudah mencanangkan bahwa sekolah Parulian itu adalah sekolah literasi. Oh, Kita di waktu itu kita undang duta besar, kita undang konsul Amerika pada saat itu untuk meresmikan bahwa sekolah ini adalah sekolah berbasis literasi. Itu dia. ini Amang kita halak Batak, nabahatan guru halak Batak. Jalan kata betul literasi ala asai betul hamunguse sekolah Parulianon mengikuti perkembangan di dalam soal literasi. Yang Indonesia sendiri dalam waktu 10 tahun belakangan ini kita nomor 64 Dari 65. dari 65. Jadi Parulian sudah ikut ya. Sudah. Jadi artinya supaya apa? Supaya unang gabe lam terborot kita tutoru. Nah, kenadung go sudi need of achievement daripada sekolah-sekolah. Jadi itu kamu tua nami pasangan-pasangan muda yang punya anak generasi Z. Roma kamu mengidasal itu sekolah Parulian malu di Medan 50 meter ro sen tugu Raja Sisingamang Raja di Teladan. Malu di Medan. Mulona otomotif adong do di Amplas. Ya, di Jalan Singamaraja. Jono do dia sian pabrik kantor ni Mercedes Benz. Ya, ima di Medan. Jala Nasing adong di Persea, adong di Deli Serdang, adong di Dairi jala di tempat lain gudang don. Jadi dia idamu bahwa budaya literasi di sekolah Parulian tidak ketinggalan. Nah, sekarang yang paling baru, Amang, 2 tahun kita COVID, 2 tahun kita belajar virtual
bagaimana kabar di Parulian tentang literasi digital, On? Tetap mengikuti perkembangan juga? Oh, sangat. Ya. Jadi literasi kita sudah masuk ke literasi digital. Kan kemarin literasi membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, dan mengambil satu kesimpulan. Ya. Itu. Tapi setelah COVID, sebelum COVID, kita sudah mengajar anak-anak juga bagaimana menggunakan sarana digitalisasi, medsos, dan juga IT, ya kan? Nah, pada saat terjadi COVID, maka untuk sekolah-sekolah Parulian sebetulnya tidak begitu banyak menghadapi masalah, kendala, artinya kendala di lapangan. Ya. Karena guru-guru itu sudah dilatih untuk membuat video pembelajaran, kemudian melakukan pembelajaran dengan teknologi Google Sites, sudah diajari semua. Sudah diajari semua. Jadi murid-murid ini mereka yang memiliki fasilitas untuk di bidang IT, mereka bisa ngikuti. Tapi sedikit lagi, Amang, tapi memang tidak semua murid kami juga bisa mendapatkan pendidikan lewat online. Karena memang keterbatasan keuangan. Ya, gitu. Jadi artinya bukan hanya belajar di dunia nyata, budaya di sekolah Parulian ini sudah masuk ke dunia maya. Ya. Artinya space, ruang menjadi universe, Ya. menjadi begitu luas. Ya. Ini barangkali perlu diboto oleh seluruh kita, ya, masyarakat pembelajar, bahwa literasi digital di sekolah Parulian ini luar biasa. Ada usada upasa di kita halak bata naman dokon sibigu baroba rara huli kulingna nauli donaroa molo saor pakulingna. Matutu. Nauli donaroa molo saor pakulingna. Artinya naroa pe bui gabiuli molo saor pakulingna. Hape Paruliano nauli don. Nauli. Dan naroa. Gitu. Guarna pe Parulian, ya. Jadi nauli. Jadi nauli do naroa katanya. Sedang yang jelek pun bisa cantik kalau bagus membahasakannya. Nah, kalau Parulian bukan yang jelek. Nauli. Sesuai dengan namanya Parulian. Jadi wilala di Borginon literasi, ya, bukan hanya membaca, menulis, mengungkapkan, menganalisa dan menyimpulkan, tetapi literasi digital nggak masuk. Ya, walaupun tidak 100% murid-muridnya menguasai alami keterbatasan ekonomi, tetapi secara umum namar sekolah di Parulian nggak menguasai dunia literasi digital. Ya. Sebagai penutup, Amang, mungkin ada himbauan. Jadi mungkin bisa saya tambah juga. Tidak berapa lama lagi, anak-anak ini kan diajarkan bagaimana apa itu NFT, non-fungible token, ya kan, apa itu metaverse, itu kan sudah diajarkan. Bagaimana menggunakannya itu akan kita ajarkan. Memang tidak ada di kurikulum, tetapi itu perkembangan yang tidak bisa kita tolak. Ya. Dan kita punya sahabat-sahabat yang ahli di bidang itu. Seperti ada sahabat saya Pak Mudi Manurung, ada Pak Agus Marwan, dan mereka mau juga mengajar anak-anak murid kita. Dan ini sudah terkonsep. Nah, tidak berapa lama lagi juga kita akan ajarkan anak-anak siswa bagaimana menggunakan podcast. Karena itu literasi juga. Podcast itu digunakan untuk berliterasi. Bagaimana mewawancarai orang, bagaimana membuat daftar pertanyaan, kemana arahnya. Itu podcast akan. Sekarang kita sedang siapkan ruangan-ruangan untuk anak-anak bisa berpodcast sebagai bagian dari literasi. Itu dia, Mang. Jadi, ima kata penutup, saya tahu pasatna sonari itu sudah kopino pernah halak Batak, biar turunan daripada Lutung maupun Raja Isumbaun, Tatia Bulan maupun Raja Isumbaun, belajar sampai kemanapun. Kalau dulu disebut sampai ke negeri Cina. Satu pasabata nama Dok, Emis Tabatua, Perlingkuman di Siborok, saya debata masih lihat tua, saya horas-horas mahita di Parorot. Tutu. Terima kasih, selamat malam. Bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Salam literasi. Literasi.